Ki Puyut Pelen, itulah nama sang juru kunci kawasan Ujung Kulon, Banten pada masa itu. Nama beliau sudah tidak asing lagi di telinga para pejuang kemerdekaan maupun para tokoh sakti atau jawara tempo dulu. Ki Puyut Pelen seorang pejuang penjaga NKRI dan sekaligus salah satu guru dari almarhum Presiden RI pertama, yaitu Soekarno. Kisah asal mula Bung Karno bisa berguru kepada Ki Puyut Pelen sang juru kunci Ujung Kulon bermula ketika Soekarno sedang menjelajah di kawasan Banten, tepatnya di Ujung Kulon. Bung Karno hanya ditemani oleh seorang teman atau ajudannya yang sedang menempuh perjalanan menuju Gua Sang Hyang. Gua tersebut merupakan tempat pertapaan Prabu Taji Malela yang konon merupakan salah satu pusat energi magis di kawasan Ujung Kulon. Entah apa maksud dan tujuan Bung Karno mendatangi gua tersebut. Namun ketika itu mereka yang tengah kesasar dalam perjalanan, berjalan hanya berputar-putar saja di tengah hutan belantara tanpa tahu arah. Pada saat itu Ki Puyut Pelen yang sedang berada di pelataran sawah melihat dua orang yang terlihat bingung. Lalu Ki Puyut Pelen menghampiri orang tersebut. Seketika Ki Puyut Pelen pun kaget, ternyata orang tersebut adalah Bung Karno. Walaupun secara batin Ki Puyut Pelen sudah mengetahui akan kedatangan Bung Karno. Lalu Ki Puyut Pelen menawarkan bantuan untuk mengantarkan Bung Karno ke tempat tujuan. Di tengah perjalanan mereka berbincang tentang banyak hal mengenai kawasan Ujung Kulon. Ki Puyut Pelen seorang yang sederhana, bersahaja, dan karismatik. Beliau selain menjadi juru kunci juga seorang petani di sebuah pedalaman Ujung Kulon. Konon Ki Puyut Pelen mempunyai ilmu sakti mandraguna andalan beliau, yang juga banyak dikenal orang dengan sebutan ilmu Batara Karang. Singkat cerita, setelah pertemuan itulah Bung Karno merasa nyaman dan kagum kepada Ki Puyut Pelen dan mulai berguru kepadanya. Dari sejak itu, Ki Puyut Pelen mulai mengajarkan dan mewariskan ilmu kanuragan dan benda pusaka kepada Bung Karno. Dengan senang hati dan tulus Ki Puyut Pelen mewariskannya. Karena Ki Puyut Pelen tahu sekali pentingnya nyawa seorang Bung Karno pada zaman itu. Dikarenakan Indonesia yang baru beberapa tahun saja merdeka, yang mana negara masih sangat rapuh. Oleh sebab itu, negara tidak boleh sampai kehilangan seorang kepala negara. Atas dasar itulah Bung Karno dilengkapi oleh Ki Puyut Pelen berupa ilmu batin, kanuragan, maupun benda pusaka. Tidak lain hanya bertujuan sebagai ikhtiar untuk menjaga keselamatan jiwa Bung Karno yang sangat rawan dibunuh pada waktu itu. Bung Karno diwarisi beberapa pusaka oleh Ki Puyut Pelen yang salah satunya berupa batu berbentuk arca dan besi kuning, yang konon mempunyai khasiat untuk menangkal segala serangan musuh dalam bentuk apapun. Bahkan bisa membuat tubuh kebal dari segala serangan benda tajam dan tubuh tidak akan bisa tembus oleh peluru. Ada sebuah cerita dahulu kala pada peristiwa penembakan oleh orang tak dikenal di sebuah masjid pada waktu Bung Karno sholat. Tapi ternyata pistol yang ditembakkan jarak 2 meter itu pelurunya hanya melukai ajudannya saja yang duduk di sebelah Bung Karno tanpa melukai Bung Karno sedikit pun. Padahal percobaan pembunuhan tersebut tanpa ada halangan sama sekali. Banyak informasi beredar, Bung Karno pada saat itu selalu membawa beberapa jimat penjagaan diri dari para guru-gurunya. Dan memang beliau pun mempunyai segudang ilmu kanuragan tinggi yang melekat di tubuhnya. Oleh karena itu, Soekarno selalu selamat dari beberapa percobaan pembunuhan, yang mana memang atas izin dan kuasa Allah jugalah berperan penuh bagi keselamatan Soekarno tentunya. Sejak Bung Karno berguru kepada Ki Puyut Pelen, ia pun rajin datang untuk sekedar silaturahmi dan bertanya hal-hal kehidupan, maupun sekedar bertukar pikiran dalam menjaga keutuhan NKRI yang masih rawan. Pada saat itu, NKRI masih rawan akan rongrongan pemberontak, ataupun perebutan kekuasaan yang ingin mengganti ideologi Indonesia yaitu Pancasila. Memang fakta sejarah setelah masa kemerdekaan, ada saja pemberontakan yang ingin merubah dasar negara kita oleh pihak-pihak yang ingin menghancurkan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Bung Karno dikenal dengan sosok presiden yang memiliki segudang misteri. Hal mistis selalu melekat kepada dirinya. Beliau memang memiliki ilmu kanuragan yang ia peroleh dari banyak guru dari berbagai pelosok Nusantara. Bahkan dikabarkan beliau mempunyai pasukan pengawal dari makhluk dimensi lain.
Hubungan antara Ki Buyut Pelen dan Bung Karno terjalin baik sejak awal pertemuan. Baik hubungan teman, bahkan hubungan antara guru dan murid. Keduanya saling menghargai dan memahami satu sama lain. Dan ketika Bung Karno wafat pun, Ki Buyut Pelen yang berada di kediamannya di ujung kulon mendapatkan kabar duka dari salah satu tentara yang menjadi suruhan pada saat itu. Dan sang suruhan pun membawa surat dari Bung Karno untuk Ki Buyut Pelen yang ditulis sebelum beliau wafat. Ki Buyut Pelen pun langsung bergegas untuk menjenguk dan menghadiri pemakaman sang proklamator sekaligus murid kesayangan beliau. Sampai saat ini isi surat yang ditulis oleh Bung Karno untuk Ki Buyut Pelen saat itu masih menjadi misteri.